Indonesia ada kerajaan namanya Sriwijaya. Dan ternyata kerajaan Sriwijaya kita itu benderanya merah putih. Merah putih. Tetapi bendera merah putihnya terdiri dari 5 baris. Dan sekarang kita ambil hanya 1 baris saja, merah dan putih. Itulah yang kemudian membangun kita semua, bahwa darah kita bukan sekedar darah warnanya merah. Darah kita juga warnanya putih. Emang darah kita warnanya putih, Ustaz? Kalau nggak percaya, udah belah aja dada kita. Wah, sekarang kan ada istilah belahlah dada kita, maka akan terlihat merah putih di sana. Kenapa? Itulah kebanggaan kita sebagai ukhuwah wataniyah. Kita punya ukhuwah. Karena itu bagaimana merawat ukhuwah itu? Yang pertama adalah perannya ulama, perannya para ulama, dan perannya umat Islam yang 86% ini sangat strategis merawat ukhuwah yang 3 ini. Ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah wataniyah. Kita lihat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana beliau berjuang dengan nasionalismenya untuk merawat ukhuwah. Bagaimana Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua ulama kita yang luar biasa, yang satu dari Nahdlatul Ulama, yang satu dari Muhammadiyah. Bagaimana merawat nilai-nilai kebangsaan di Indonesia ini? Bagaimana merawat nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah? Karena itu hadirin rahimakumullah, penting. Pertama, peran umat Islam adalah bagaimana kita saling menjaga persatuan di antara kita. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Yang pertama, saling hormat menghormati di antara sesama kita dalam perbedaan. Hormat menghormati. Janganlah perbedaan suku kemudian menjadikan di antara kita berpecah belah. Janganlah perbedaan suku sehingga kemudian saling mengejek satu sama lain. Janganlah perbedaan bahasa, janganlah perbedaan kulit, janganlah perbedaan-perbedaan yang pada diri kita yang kita nggak pernah minta kepada Allah. Kita kan nggak pernah minta bahwa kita lahir di suku A, lahir di suku B, lahir di suku C. Kita nggak pernah minta. Tapi Allah lahirkan kita di masing-masing suku yang berbeda. Apa tujuannya? Allah bilang di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari manusia laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan kalian semua bersuku-suku. Wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling memahami satu sama lain. Kalau ada perbedaan-perbedaan bahasa itu biasa. Kalau ada perbedaan-perbedaan budaya itu biasa. Karena itu kita merawatnya, ini yang penting. Dan Indonesia ini adalah tempat yang gemah pahlawan Cinawi. Artinya apa tuh, Pak? Artinya pokoknya adil, makmur, rakyatnya. Coba, Indonesia ini luar biasa. Kata Multatuli, Indonesia ini adalah segenggam tanah dari surga Firdaus yang dilemparkan ke bumi. Segenggam tanah surga Firdaus yang dilemparkan ke bumi. Begitu kemudian dilemparkan ke bumi, tumbuh subur, itulah Indonesia. Luar biasa.
Apa aja ada di Indonesia. Coba bapak cari kulineran di Indonesia yang kagak ada apa? Yang nggak ada apa? Bukan yang ada. Yang nggak ada apa? Nggak ada. Semuanya pasti ada di Indonesia. Makanan-makanan yang di luar negeri cari di Indonesia pasti ada. Tapi sebaliknya makanan-makanan di Indonesia cari di luar negeri belum tentu ada. Contoh, ada nggak di luar negeri rawon setan? Ada nggak Pak? Nggak ada rawon setan. Setannya di Indonesia tuh ada. Makanya kalau kita lihat ya Allah kuliner di Indonesia apa itu Allah sediakan di bumi Indonesia. Makan yang paling kecil, yang sederhana. Di Sukabumi, kalau bapak naik mobil dari Ciawi, ada makanan putih dibalut sama tepung. Apa namanya? Mochi. Mochi, Pak. Ya, mochi. Sukabumi. Di Bandung ada yang dalamnya kacang dibungkus dengan terigu, lalu dikasih telur dan dikasih kemudian kacang. Apa namanya? Cilok. Cilok dikasih telur, cilor. Itu dari yang kecil-kecil sampai kemudian yang sedang, yang sederhana. Apa yang gak ada? Ikan-ikanan semua ada, ikan bakar, ikan goreng. Dari ikan yang paling kecil namanya ikan teri, sampai ikan paling gede ikan kakap, semua ada. Apa yang gak ada di Indonesia? Ya Allah, dari lauk pauk yang paling sederhana, tekokak. Tahu Pak tekokak? Tahu. Oncom gejos. Tahu oncom gejos? Tahu. Alhamdulillah. Sampai makanan yang paling luar biasa, sirip ikan hiu ada di Indonesia. Sirip ikan hiu, nangkepnya susah. Siripnya lagi dimakan. Masya Allah. Minumannya Pak, dari mulai minuman yang paling sederhana, bandrek bajigur. Ya, bandrek bajigur kalau di Sulawesi namanya saramba. Sampai kemudian yang makan, yang minuman paling mahal ada semua. Ya Allah, ada semua minuman di Indonesia. Apa yang enggak ada? Masya Allah. Dari mulai kopi biasa sampai dengan kopi Lampung yang paling terkenal, semuanya ada. Itulah bumi Indonesia. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrom Kertoraharjo. Apa kata Kuskus? Bukan lautan, tapi kolam susu. Kenapa? Kalau seandainya kita tanam kayu, maka dia akan menjadi singkong di bumi Indonesia. Yang ditanam kayu jadinya singkong karena suburnya. Tapi di Timur Tengah tanam singkong jadinya kayu karena tanahnya yang kurang subur. Bagaimana bumi Indonesia? Luar biasa gemah Ripah Loh Jinawi. Mau hancur gara-gara nilai persatuan kita yang tidak kita rawat? Jangan. Mari kita jaga nilai-nilai persatuan ini. Yang pertama tadi, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan saling mengolok satu sama lain. Yang kedua adalah kita saling mengetahui bahwa kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu saling memahami perbedaan. Karena kita beda-beda, Pak. Kita beda-beda. Dari mulai cara berpakaian saja kita udah beda-beda. Ya, cara berpakaian kita beda-beda, peci kita beda-beda, ya peci kita Pak, harga peci kita juga beda-beda. Ada yang harga pecinya cuma 10.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000. Tapi Pak, fungsi peci ini untuk apa? Mau yang harganya 1 juta sama yang 10.000 sama nggak? Sama fungsi. Jadi jangan bilang ini, mohon maaf ya Pak.
tolong peci saya jangan ditaruh sembarangan. Kenapa? 1 juta beli ini. Tapi yang harga 10.000 udah taruh di situ aja. Kenapa? 10.000. Padahal yang 1 juta sama yang 10.000 sama nggak? Sama. Ibu-ibu yang kalau beli tas harganya luar biasa, tas merek Hermes, waduh, berapa Bapak Ibu harganya? 90 juta. Harga tas 90 juta sama beli yang di Tanah Abang Pak 35.000 sama. Dipakai ibu-ibu ikut pengajian, isinya sama Pak, snack. Isinya uang apa snack? Sama ya, harganya 90 juta sama yang 35.000. Ya, apa bedanya? Kenapa harus mencari tas yang mahal-mahal? Lalu mohon maaf kadang-kadang dipamer-pamerkan. Nggak perlu lah dipamer-pamer. Biasa-biasa saja. Tunjuk-tunjukkan di media sosial. Waduh, kalau dia sedang memegang tas mahal. Buat apa? Kalau isinya sama saja. Nah, hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, ulama di Indonesia itu betul-betul punya peran strategis untuk merawat nilai-nilai yang tiga ini. Ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah. Pertama, peran ulama adalah bagaimana dia selalu membimbing agar umat tetap di dalam persatuan. Membimbing, pentingnya ini. Karena itu para ulama ketika menyampaikan materi-materi keagamaan dimanapun, hendaklah memberikan materi-materi keagamaan yang bersifat mengademkan suasana, menenangkan suasana, bukan kemudian menjadikan suasana yang sudah tenang menjadi gaduh. Tenang suasana, ademkan suasana. Ketika mulai panas, justru para ulama itu tugasnya ngademin. Makanya di selain ulama sebetulnya ada peran yang lain. Dalam bahasa fikih itu disebut ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh masyarakat menjadi wakilnya, yang sekarang kita sebut dengan DPR dan DPRD. Itu punya peran juga itu. Kenapa? Karena mereka wakil-wakil kita, wakil-wakil rakyat. Dalam bahasa fikihnya disebut ahlul halli wal aqdi. Orang yang punya peran melepas, menarik, mengulur, menarik, itu namanya ahlul halli wal aqdi. Ada waktunya mengulur, ada waktunya menarik. Tidak bisa asalkan dadakan saja. Ntar dulu, ini apa nih? BBM mau naik lagi sebentar. Jangan dulu naik, kasihan masyarakat daya belinya lagi rendah, lagi turun. Kasihan, ditarik. Jangan diulur. Itu peran tuh wakil-wakil kita di sana. Jangan sampai kemudian gara-gara naiknya BBM membuat semua barang naik dan kemudian masyarakat resah. Itu peran daripada ahlul halli wal aqdi. Ada ulama perannya adalah memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat kemudian menjadi adem, menjadi tenang, hidupnya tentram. Kenapa? Apa yang disampaikannya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan dakwah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik.